Technical View Pound Sterling 16 Juni 2020 per jam 12:19 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2672 dan low 1.2608. Running price 1.2667. Nyaris menyentuh area MA 200 kita. Kali ini MA 200 bergerak di area 1.2684. Jadi hati-hati kalau misalkan ternyata dia tembus, silakan Anda follow buy saja tanpa menanti areal dip ya, karena itu adalah indikasi yang paling bagus untuk let's say ini digunakan di daily chart. Lalu kemudian dari candlestick sendiri, potensi kemarin dengan bullish candle seperti ini, lalu kemudian yang sebelumnya adalah spinning tops dan akhirnya betul-betul ternyata tertahan shadownya di area 61.8%. Dan dia sempat menciptakan rekor di 1.2452. Ternyata kemarin sebetulnya kita sempat membahas itu di 1.2444. Jadi kemungkinan ini masih cukup kuat ya. Dan Anda bisa lihat ini reverse-nya dan sangat meyakinkan. Lalu bagaimana dengan catatan fundamental dari kondisi pertemuan antara Uni Eropa dan juga Inggris? Well, ternyata sedikit diabaikan teman-teman, karena outlook-nya justru berbalik dan terdokong atau tersokong oleh sentimen market yang cukup positif, pelemahan dolar dikarenakan Fed mengumumkan tentang kebijakan moneternya atau paket stimulusnya, sehingga potensi reversal akan terjadi. Dan kali ini kita akan terfokus kepada BOE di hari Kamis, tapi saya rasa dengan adanya seperti demikian, maka kemungkinan market akan lebih cenderung antusias terhadap BOE karena diisukan akan menggelontorkan paket stimulus atau tambahan QE. Jadi kita dalam 2 atau 3 hari ke depan kita akan melihat outlook untuk pound sterling adalah bullish. Lalu kemudian dari candlestick sendiri, ini kombinasi dua candlestick terakhir adalah membentuk pola yang kita sebut dengan bullish engulfing. Jadi confirm untuk bullish, kita akan cari area buy on dip kita untuk kali ini. Di grafik keempat saya mendapatkan pola seperti demikian, ini juga sudah mengalami kenaikan ya. Jadi kita coba hapus ini arealnya. Dan Anda bisa lihat di sini, areal kemarin yang sudah menjadi areal head and shoulder, nampaknya ini kembali lagi ke atas dan kita anggap bahwa head and shoulder tidak maksimal. Tapi kalau seperti ini, saya tinggal menggunakan Fibonacci Fan. Sebetulnya Anda bisa menggunakan seperti demikian, teman-teman. Ya, kurang lebih ini yang kita tarik. Lalu kemudian Anda bisa lihat di sini arealnya berhimpitan dengan areal biru historical price. Jadi ini adalah areal support kuat kita. Sebetulnya idealnya adalah 1.2616 atau seperti yang sempat saya tuliskan, suggest-nya adalah 1.2618 ataupun 1.2628 untuk melakukan buy on dip. Lalu kemudian target pertama adalah 1.2678 dan target kedua adalah 1.2728. Dan stop loss-nya kurang lebih 1.2558. Tapi in case ternyata dia menembus area MA 200 di 1.2784 atau 1.2684, silakan Anda follow buy saja dengan target kurang lebih disesuaikan. Target yang terdekat adalah 1.2720, target kedua adalah kurang lebih di 1.2780. Stop loss tentunya Anda harus menggunakannya dan disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan dari market itu sendiri. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 16 Juni 2020 per jam 12:22 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1346 dan low 1.1320. Running price 1.1340. Well, sepertinya kita bisa asumsikan bahwa area low sama dengan area open untuk hari ini ya, untuk sementara waktu tentunya. Jadi kita masih melihat potensi kenaikan lebih lanjut. Lalu jika Anda ingat dengan beberapa hari yang lalu saya sempat men-share tentang potensi dari cup and handle. Nampaknya ini kembali terjadi, bukan kembali terjadi tapi lebih kepada membuka peluang kembali. Karena ingat, tempo hari juga saya sempat mengatakan di bagian handle akan terjadi sideway yang kemungkinan cenderung bolak-balik seperti demikian, dan saya tandai dengan areal orange seperti ini. Lalu kemudian kemarin pun di video kemarin saya sempat mengatakan areal ini kemungkinan akan menjadi areal support efektif, di mana kalau kita perkecil, areal ungu adalah areal yang bertubi-tubi sempat menjadi areal patokan kita. Jadi kemungkinan potensinya sangat kuat. Dan itu terjadi kemarin hanya menciptakan areal terendah 1.1225. Lalu kemudian rebound dan rally mencapai 1.1330. Anyway, dua candle terakhir, lagi-lagi kita lihat sebagai price action-nya adalah ini bullish engulfing. Sehingga untuk potensi untuk kali ini, saya lebih kecenderungannya untuk melakukan buy on dip atau mencari areal koreksi untuk melakukan buy. Karena kemungkinan areal handle ini akan kembali ditembus, dan dari segi fundamental nampaknya tidak ada kendala untuk saat ini, dan beberapa aspek ekonomi yang sangat penting adalah paket stimulus kebijakan, dan menurut isunya Prancis dan Jerman
sudah menjelang mencapai kesepakatan dan mereka akan melakukan proposal untuk Franco-German proposal. Jadi kemungkinan ini akan menopang atau mendukung program stimulus ECB yang mana sebetulnya secara historical itu adalah suatu hal yang cukup baik dan potensinya adalah dorongan untuk penguatan Euro USD. Di grafik keempat kurang lebih arealnya kalau misalkan Anda lihat di sini, ini kemarin kita sempat melihat areal support ini dan saya coba menggunakan bantuan dari Fibonacci Fan seperti demikian. Dan ini yang saya dapatkan, artinya kalaupun ada pembalikan arah, kemungkinan pullback. Saya rasa cukup di 1.1320 saja untuk melakukan area buy. Dimana sebetulnya areal ini cukup bagus karena area low-nya sampai saat ini masih tertahan di 1.1320. Tapi kita akan lihat data-data ekonomi yang akan ditunjukkan di nanti sore, saya rasa tidak akan terlampau banyak yang cenderung negatif ya. Kita akan memastikan bahwa ini potensi pullback akan tertahan di area Fibonacci Fan tersebut di 1.1311. Jadi untuk hari ini pound sterling ataupun euro masih dalam kategori buy, sementara untuk euro sendiri silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1315 ataupun 1.1321 dengan target pertama adalah 1.1375 dan target kedua adalah 1.1420. Stop lossnya silakan gunakan di 1.1255. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.